据报，罗霄生前传给罗征一部神秘功法。腾哥，2年没见，你可别忘了呀。自传寸进。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi kita di channel Alam Ciptaan Movie. Pada hari ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Donghua series yang berjudul Apoteosis. Kita akan melanjutkan cerita di episode ketiganya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, mohon dengarkan dengan baik dan cermati alur ceritanya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Oke guys, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita dibawa ke bukit tambang milik klan Luo. Di bukit itu ternyata ada silang. Ternyata silang itu adalah seseorang master penyempurnaan aura jahat. Di sini ia sedang menyerap jiwa milik para budak. Ternyata tubuh para budak itu masih kurang dan terlalu lemah untuk menyempurnakan harta yang ia miliki. Di sini ia mencium aroma yang spesial dari arah klan Luo. Setelah itu di sini kita dibawa ke aula utama milik klan Luo. Ternyata di situ ada seseorang yang sedang berdiri. Rupanya seseorang itu adalah si Luo Bixun. Di sini Luo Bixun ternyata sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang ditunggu-tunggunya. Ternyata seseorang itu si Lao Chengyun atau tuan muda ketiga dari halaman dalam. Ternyata tujuan dari Luo Bixun ini memanggil si Lao Cheng untuk mengasih sebuah pil penciptaan langit dan bumi. Ternyata pil tersebut hanya ada 2 di klan Luo. Satu pilnya sudah diambil oleh si Luo Pairen dan yang terakhir akan diberikan kepada si Lao Cheng untuk menaikkan rananya mencapai puncak rana penyempurnaan tulang. Setelah ia memberikan pil itu kepada si Lao Cheng, di sini Luo Bixun meminta kepada si Lao Cheng untuk membunuh para budak yang berasal dari divisi tertua, termasuk si Lao Cheng juga, supaya ia bisa mulus mengambil alih klan Luo dan tidak ada halangan sedikit pun. Dan ia pun meminta kepada si Lao Cheng untuk memberi pelajaran kepada si Lao Cheng supaya ia memberikan metode rahasia yang dia dapat dari buku yang diberikan kepada ayahnya si Lao Cheng. 二伯，这是不错，此乃罗家圣药，天地造化丹。如今这最后一枚，交给你。不知二伯有何事需要承运去办？二伯突然提起的，是想要。 Setelah itu, di sini kita diperlihatkan ke ruangan sel penjara milik si Lao Cheng. Ternyata di dalam penjara itu sudah ada para pembunuh bayaran yang untuk membunuh si Lao Cheng. Kemungkinan para pembunuh itu telah diperintahkan oleh si Lao Cheng. Di sini, Lao Cheng telah menyadari bahwasannya ia sedang diintai. Ternyata, pendengarannya cukup tajam. Kemungkinan efek dari kekuatan yang ia dapat kemarin. Di sini, tanpa banyak kata-kata lagi, para pembunuh bayaran itu langsung saja menyerang si Lao Cheng. Namun, pembunuh itu bukannya berhasil, malah ia yang terbunuh. Dengan sekali gerakan saja, ia berhasil menghajar 5 para pembunuh dan membuatnya mati di tempat. Para pembunuh lainnya pun terkejut melihat teman-temannya mati dengan begitu gampang saat menyerang si Lao Cheng. Di sini, si Lao Cheng merasakan kekuatan tanpa batas yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dan dia juga merasakan rananya telah naik ke puncak rana penyempurnaan tulang. Setelah ia mengajar pembunuh bayaran tadi, di sini ia melihat begitu banyaknya para pembunuh bayaran itu yang berkumpul di atasnya. Setelah mereka ingin menyerang si Lao Cheng, malah mereka lah yang terkena serangan dari si Lao Cheng. Satu persatu mereka dihajar oleh si Lao Cheng. Walaupun jumlah mereka banyak, nampaknya sini Lao Cheng tak takut sama sekali. Ia percaya dengan kekuatan yang sekarang ia miliki, pasti dengan mudah menghajar para pembunuh bayaran itu.
Saat dia selesai menghabisi para pembunuh bayaran itu, di sini ada seseorang yang memanggil si Lojeng dengan sebutan kakak sepupu. Ternyata itu adalah si Lojeng. Sedikit info lagi ya guys. Bahwasannya Lojeng, Bayaran, Lojeng ini ternyata mereka bersaudara. Si Lojeng ini adalah kakak dari mereka berdua. Dikarenakan dulunya si Lojeng ini lahir dari keluarga utama di keluarga Lo. Namun sekarang keluarga utamanya telah dijadikan budak di bawah kepemimpinan pamannya itu. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Saat mereka jumpa dan sedikit berbicara, tiba-tiba si Lojeng ini menyerang si Lojeng dan pada akhirnya Lojeng pun terkena serangan dari adiknya itu. Adiknya itu menyerang si Lojeng tanpa ada rasa kasihan sampai-sampai ia menjepit si Lojeng di antara reruntuhan balok itu. Tapi untungnya si Lojeng cuma terjepit saja, tidak sampai ia mati di situ. Ternyata tujuan si Lojeng ini akan mengambil latihan yang telah ia pelajari dari buku surgawi yang diberikan oleh ayahnya kepada si Lojeng. Ia mengambil latihan itu untuk dirinya sendiri, tidak akan memberikan kepada si Lo Bixun. Di sini mereka sedikit cekcok. Di tengah-tengah cekcokan itu, si Lojeng mencoba menyerang si Lojeng lagi menggunakan bayangannya. Dan benar saja, serangan dari Lojeng itu malah membuatnya meningkatkan kekuatannya dengan sendirinya. Kemungkinan tubuhnya si Lojeng ini tidak mempan diserang dari luar. Kalau serangan dari dalam, kemungkinan akan mempan. Lojeng mencobanya lagi menyerang Lojeng, namun percuma saja ia menyerang si Lojeng. Bukannya membuatnya terluka, malah membuatnya bertambah kuat. Di sini, yang tadinya si Lojeng ini sosokan paling kuat, ia pun harus ketar-ketir melihat kekuatan milik si Lojeng. Di sini Lojeng mulai bertarung dengan serius untuk menghadapi si Lojeng. Mereka pun akhirnya sama-sama menyerang. Serangan dikeluarkan oleh mereka berdua. Dan pada akhirnya mereka sama-sama mengeluarkan kekuatan tapak 1 incinya. Tapi tapak 1 inci milik si Lojeng lah yang paling kuat dan membuat si Lojeng harus kalah di pertarungan duel itu. Setelah ia menghajar Lojeng, di sini Lojeng mencoba untuk membunuhnya, namun ia masih kasihan terhadap nyawa milik si Lojeng. 别来无恙，2年没见，你可别忘了呀。经过外在捶打，身体便会有力量归拢。该我了。禅寸劲。Akhirnya, Lojeng keluar dari sel penjaranya. Setelah ia keluar, ia pun tak lupa pula untuk membebaskan semua tahanan yang berasal dari divisi tertuanya. Saat Lojeng menghancurkan pintu sel penjara itu, para penjaga menyadari bahwasannya si Lojeng ini telah melarikan diri dari penjara bawah tanah. Setelah ia menghancurkan pintu penjara itu, di sini ia meminta semuanya untuk ke terowongan rahasia milik Lan Luo yang berada di sebelah timur. Ia meminta si Lo Yushu untuk menunjukkan jalan ke arah terowongan itu. Di sini para penjaga itu mulai berdatangan ke ruangan penjara bawah tanah untuk menghadapi si Lojeng. Namun sayangnya bukan mereka yang menghajar si Lojeng, tapi malah si Lojeng lah yang menghajar mereka. Dengan sekali serangan saja, Lojeng berhasil mengalahkan para penjaga itu. Setelah ia mengajar para penjaga itu, ia keluar menuju kamp pelatihan. Saat dia tiba di kamp pelatihan, ia sudah dikepung oleh semua murid yang berada di situ. Si Lojeng ini meminta semua para murid yang ada di situ untuk maju semuanya. Saat para murid itu akan maju semuanya, tiba-tiba kita dialihkan kepada si Lo Yushu yang sedang berada di terowongan rahasia. Kemungkinan terowongan itu yang akan membawa mereka melarikan diri dari klan Luo. Setelah itu kita dibawa lagi kepada si Lojeng. Di sini terlihat semua para murid sudah tumbang, semuanya dihajar oleh si Lojeng. Padahal mereka begitu banyak, tapi melawan satu orang saja tidak sanggup. Sesudah ia menghajar para murid itu, di sini ia akan melarikan diri. Namun di saat ia mau melangkah, datanglah si Lo Bixun yang akan menghajar si Lojeng. Di sini
Lojeng melihat pamannya itu nampak marah dan tersulutkan emosi. Di saat ia ingin menghajar pamannya itu, tiba-tiba episode hari ini telah habis dulu. Kemungkinan kita akan melanjutkannya di pertemuan berikutnya. Di sini kita sedikit diperlihatkan trailer dari kelanjutan episode berikutnya. Dari trailer yang kita lihat, nampaknya si Lojeng kalah berhadapan langsung kepada pamannya itu. Dan di sini juga terlihat si Lojeng sudah ketangkap oleh pamannya. Di sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada si Lojeng. Kita akan melihatnya di episode berikutnya. Jika kalian ingin mengikuti alur cerita dari Dongwon series ini, kalian bisa mengklik subscribe, like, comment, and share ya guys. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.